Nah, nanti akan belajar kita tentang zikir nafas kalau mau tidur biar tidurnya lebih lelap. Tapi donga niki mangke dihayati betul. Sopo ngerti Allah niku membantu jenengan justru saat kita sedang tidur, menyembuhkan jenengan justru saat kita sedang tidur, memberi petunjuk kepada keluarga, anak, istri, suami justru saat kita sedang tidur. Terutama kalau mau tidur, tarik nafas ditekan. Jadi menekannya pas tarik nafas ya. Tarik nafasnya, ingat rumusnya, sepelan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu, para bapak, jamaah salat subuh Masjid Al-Amin ingkang kawula hormati. Pagi ini saya akan membawakan sebuah tema yang enak. Temanya tentang tidur. Enak nih nggih. Tapi sepertinya semakin tambah usia, semakin senior, tidur itu menjadi lebih mahal. Kalau dulu waktu bayi, tidur itu 23 jam dulu. Jadi bayi cenger itu tidurnya 23 jam, melek 2 menit, nangis, nyusu, turu. Melek lagi, gitu aja bayi, 23 jam. Semakin tambah usia, semakin berkurang tidurnya sampai seusia 50, 60, 70 tahun, tidur bagi beberapa orang itu kok rada angel. Padahal tidur itu gawan bayi ya selini. Jadi tidak ada cara untuk tidur. Karena tidur itu gawan. Gawan bayi naluri. Tapi mengapa kita ini seringkali ada beberapa orang yang tidur itu kualitasnya berkurang. Nah, nanti akan belajar kita tentang zikir nafas kalau mau tidur biar tidurnya lebih lelap. Kalau tidur kok kualitasnya semakin berkurang ya. Tambah usia. Nanti kita akan belajar bagaimana kita melakukan zikir sama nafas sebelum tidur, sehingga nanti insya Allah tidur itu menjadi berharga, berkualitas, dan seringkali tidur adalah waktu di mana Allah menyelesaikan masalah kita. Loh, niku uniknya tidur. Orang itu kalau tidur berkualitas, kadang-kadang itu Allah memberi petunjuk waktu tidur. Nanti kita akan belajar tentang itu ya. Nah, sebelum kita nanti zikir, jadi nanti ada zikirnya, insya Allah nanti saya kirim ini ya, zikir sebelum tidur. Mungkin jenengan sudah pirsa, sudah tahu semua, atau minimal beberapa sudah tahu zikir-zikirnya apa. Tapi sebelum tidur, mari kita latihan pijet dulu. Nah, latihan pijet, sebenarnya ngeten, tidur itu penyebabnya ada 4 sebenarnya ya, kalau ilmunya kita perdalam. Satu, penyebab tidur itu karena aktivitas terlalu aktif, terlalu kuat, terlalu banyak di pikiran. Penyebab pertama yang paling banyak ya. Mau tidur itu pikirannya ke sana kemari, mikir bojo, mikir anak, mikir rezeki, mikir ekonomi, mikir tonggo, mikir macam-macam itu. Sehingga karena otak itu terlalu aktif sehingga mau terlelap susah. Apalagi sekarang niku, dulu waktu saya kuliah sekitar tahun 2002 ya, 2000-an lah, awal 2000 itu. Itu orang susah tidur kan usianya 50, 60 tahun baru ada yang susah tidur. Nah, sekarang banyak anak SMP susah tidur sekarang. Anak SMP susah tidur, anak SMA susah tidur, kuliah ya ada yang susah tidur. Jadi tidurnya itu bisanya pagi, malam itu nggak bisa. Kaya lowo gitu. Nah, kelelawar. Tidurnya kalau pagi. Nah, itu mengapa? Karena pikiran dilatih untuk overaktivitas dengan cara scrolling HP.
Jadi orang pegang HP, kalau orang megang HP mendengarkan YouTube lama bagus, kayak orang ngaji kayak dengerin radio kan Pak ya. Kayak jenengan lihat TV gitu dulu, nggak masalah sebenarnya. Tetapi yang jadi masalah itu scrolling. Scrolling itu delok telung detik ganti. Delok telung detik ganti gitu loh, di scroll. Jadi lihat Facebook awalnya telung detik wong joget-joget, diganti wong nyanyi, ganti meneh pengajian, ganti meneh pelawak, ganti meneh macam-macam toh nggih. Nah, sehingga pikiran itu melompat-lompat, dilatih untuk melompat-lompat. Beberapa detik lompat tema lain, melompat lagi, akhirnya pikiran biasa bergerak kon leren angel. Karena pikiran dibiasakan untuk bergerak, akhirnya disuruh berhenti susah. Akhirnya nanti salah satu efeknya tidur ya susah. Nah, itu penyebab pertama ya. Penyebab kedua karena tubuh lemah. Nah, ini yang kita sebagian dari jenengan sing ngoten. Ya wis tuwa. Jadi wong tua itu memang tidurnya dikurangi oleh Allah secara langsung. Jadi orang tua itu kalau dulu tidur 23 jam, seperti orang usia 60 70 tahun bisa tidur 6 jam itu disyukuri tenan loh ya. Bisa tidur 6 jam, jenengan sare jam sedoso, jam 10 malam, jam 22, bangun jam 4. Luar biasa itu. Nah, wong ada yang tidur jam 10, bangun jam 1, gak iso turu meneh. Kan banyak itu. Itu penyebabnya karena memang tubuh melemah, terlalu panas, terlalu kering, karena memang kualitas mesin di dalam tubuh kita sudah nggak kayak anak-anak dulu. Itu biasa. Terus yang ketiga, penyebab problem tidur itu karena pencernaan. Ya, satu tadi karena aktivitas pikiran, kedua karena lemahnya tubuh, terutama ginjal ya. Ginjal itu kalau melemah tubuh kering. Termasuk tidur itu jadi kurang berkualitas atau semakin berkurang jumlahnya, kuantitasnya. Yang ketiga karena problem pencernaan. Nah, problem pencernaan itu juga ada dua. Satu, nek mangan kalau kenyang nggak bisa tidur. Nah, jenengan misalnya sudah ngantuk nih, asalnya ngantuk, bareng nonton mie tek lewat, tek. Wah, ora sido ngantuk ya. Ayo, yang lewat napa biasanya? Mie tek napa mulai? Napa Pak sing bengi-bengi sate ayam. Nek sate ayam munine pripun, Pak? Nah, udah apa ya? Nah, sate ayam, nek mie tek pripun, Pak? Tek. Nek bakso pripun? Ding. Nah, udah apa lagi? Wah, kayak bakso, kan mie tek kan pun udah apa lagi. Nah, awalnya sebenarnya ngantuk, tapi jenengan terus dahar mie tek jadi gak ngantuk. Nah, jadi ada pola di mana orang itu kalau kenyang dia susah tidur. Tapi banyak yang sebaliknya. Kalau lapar nggak bisa tidur. Jadi kalau dia lapar, makanya ada orang itu, nek urung dileboni roti, walaupun seiris, urung dileboni napa enake? Napa? Lemper, walaupun seiris, iku kok gak iso turu. Jadi kalau perut kosong dia susah tidur. Jadi ada macam-macam problem penyebab dari nggak bisa tidur sebenarnya. Lah ngertose pripun Ustaz, lebih tepatnya kalau diperiksa, ya, dilihat lidahnya bagaimana, nadinya bagaimana. Tetapi saya ingin memberikan tips kepada jenengan semua sing gampang. Sebenarnya kan kalau mau bicara secara lebih rinci niku wonten. Kalau tidur karena pencernaan, pijetnya di sini, terapinya di sini. Kalau susah tidur karena organ lemah, terapinya di sini. Kalau susah tidur karena pikiran terlalu aktif, pijetnya di sini. Ini wonten. Tetapi saya akan memberikan tips kepada jenengan tentang satu titik yang bisa digunakan sangat baik untuk meningkatkan kualitas tidur, namanya PC6. Titik PC6 ya. PC itu maknane perikardium. Perikardium itu maknane selaput jantung 6. Ini titik yang paling sering saya pakai kalau menangani orang kesurupan, Pak. Jadi orang kesurupan naik masjid teng mriki. Ya, nanti di PC6 ini kalau orang kesurupan. Atau depresi atau anak tantrum. Itu PC itu perikardium iki C-ne ketutup bunderan.
PC6 ya. Jadi PC6 adalah titik selaput jantung yang kita pakai untuk meningkatkan kualitas tidur. Sebab mengapa? Titik ini ya, titik PC6 itu fungsinya dua sebenarnya. Satu, menjernihkan pikiran. Yang kedua, menenangkan pencernaan. Nah, pencernaan ini betul protes ini. Ya, jadi titik PC6 ini sering dipakai kalau mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang melakukan penelitian di tempat saya itu tentang penggunaan titik PC6 kalau pasien-pasien kemoterapi, Pak. Orang kalau di kemo kan sok mual ya. Habis di kemo itu mual. Lah itu titiknya di sini. Titik PC6. Makanya ini saya berikan karena ini titik yang sangat berharga. Titik PC6 yang digunakan untuk menenangkan pikiran, menjernihkan pikiran dan menenangkan pencernaan. Nah, ini titik PC6. Bagaimana cara nyarinya? Biar pas. Niki wonten tulisan 2. 2 niku maknane 3 jari. 2 cun atau 3 jari. Jadi kalau nyari gini. Ini tangan ya. Pun mboten napa. Ya. Gak iso ngombe kula. Ini napa? Pergelangan tangan ya. Ini pergelangan tangan. 3 jari caranya begini. Ya, 3 jari, mboten ngeten ya. Gini jarinya. Nah, titiknya di sini nih. 3 jari dari pergelangan tangan ya. Jadi cara nyarinya niki 3 jari. Dari ini kan biasanya wonten napa wonten kerut-kerutnya ya. Nah, ini di sini nih. Nah, di sini tepat di sini. Jadi di situ namanya titik perikardium 6. Ya, nanti dipakai kalau nyuwun sewu putune anake iku kok dolanan HP terus, kecanduan HP, kecanduan game online. Carane mijet teng mriki, Pak. Jadi jangan hanya dinasehati. Nah, jenengan nasihati tok iku bocah niki mboten mudeng dinasehati. Lah bocah kados anake kula niki, berapa usiamu, Mas? Apa? Usiamu berapa? Misalnya bocah umur 6 tahun jenengan ngomongi, jangan main HP terus nanti masa depanmu suram misalnya. Apa ngerti masa depan bocah ngene iki? Mbok nasihati ngoten niku. Jadi paling bagus itu pendekatannya fisik, Pak. Kalau anak-anak seperti ini, dipijit waktu dia tidur, tekan-tekan. Karena kalau dia ditekan di sininya, dia itu nggak gampang gelisah. Kalau anak gelisah ya mesti golek HP. Wong dia tenangnya kan kalau main. Sehingga kalau kita sering pijat di dia, ditekan-tekan ngoten, nggih dolanan HP nggak masalah wong anak-anak itu nggih. Tetapi jangan sampai kecanduan HP. Kecanduan itu apa sih, Ustadz? Kecanduan itu HP ini jenengan ambil dia tantrum, Pak. Tantrum bingung deh nih. Orang di HP bingung, marah-marah, bisa teriak-teriak. Berarti kecanduan kalau sudah gitu. Kalau main HP nggak masalah. Wong main permainan juga ada yang baik ya. Kan ada permainan yang baik melatih imajinasi. Tetapi kalau sampai kecanduan, nah itu yang nggak bagus. Nah itu caranya ngoten. Ya, salah satu cara yang baik ini wau titik niki PC6 ditekan lah. Caranya bagaimana memijatnya? Nah ini ya. Jangan hanya asal dipijat, terutama kalau mau tidur. Tarik nafas, ini tulisan saya salah ini. Tarik nafas ditekan. Jadi menekannya pas tarik nafas ya. Tarik nafasnya, ingat rumusnya sepelan mungkin. Jadi tarik nafasnya jangan langsung, tarik nafasnya pelan-pelan, sepelan yang jenengan bisa. Tekan, tarik nafas sepelan mungkin. Ya. Setelah pol, lepaskan sambil hembuskan nafas juga sepelan mungkin. Jadi niku kunci ya. Jadi ngeten, nafas itu kalau pelan, jenengan akan lebih tenang. Pikiran sing di sini asalnya itu nek cara wong Rembang, daerah kula iku mblarak-mblarak, melompat-lompat, nanti dia bisa lebih rileks kalau nafasnya diperlambat. Maka semua orang stres itu nafasnya cepat. Jadi ciri orang stres itu satu nafas cepat, kedua nafasnya berhenti-berhenti. Terus sok unjal ambekan. Nah, udah niku megap-megap. Jadi ada orang niku ujuk-ujuk
gak ngopo-ngopo iku nang telampik. Telampik iku basane napa? Telampik kan basa Jawa napa? Basane telampik basa Indonesiane apa, Mas? Ora ngerti, basa Indonesia ora ngerti piye. Pokoknya telampik ya, di Serambi ku anggek layah-layah ngeten, terus unjuk-unjuk. Lah iku. Itu orang seperti itu sebenarnya walaupun dia tidak merasa stres, sebenarnya dia stres. Cuma stresnya wis ngumpet, saking dimpete ini. Itu satu, nafasnya terlalu cepat, dua, nafasnya berhenti gitu. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari itu kita nggak napas itu. Nah, itu tanda orang mengalami tekanan. Jadi caranya gimana Ustadz? Tarik nafas sepelan mungkin sambil ditekan. Hembuskan nafas sepelan mungkin sambil dilepas. Ya. Tarik nafas sepelan mungkin sambil ditekan. Hembuskan nafas sepelan mungkin sambil tekanannya dilepas pelan-pelan. Jadi jangan seperti mompa. Nek zaman riyen ngompo sepeda kan cing ngoten nggih, cepet nggih. Cet ampun. Nek cet itu sering dipakai kalau untuk kesurupan, Pak. Karena ndekne kon aturan nafas angel. Wong kesurupan kan ayo atur nafas ora angel. Nah, itu biasanya dipakai agak dipompa. Tapi kalau untuk mau tidur sepelan mungkin, jangan terlalu cepat kalau memijat, jangan cet itu jangan. Nggih, tekan pelan. Lepas pelan. Titiknya akan membuat pikiran tenang. Titiknya akan membuat pencernaan lebih tenang. Dan nafasnya akan membuat saraf lebih rileks. Nah, itu kalau jenengan gabungkan, luar biasa, insya Allah. Ya. Mangkene garwane kersa, garwane sing kon mijeti mawon. Ayo Pak, mau kan ngaji to. Apa ibu-ibu niki balik saking Masjid Al-Amin takoni bapake, "Mau ngaji ngopo to? Ngaji bar ngaji untuk opo?" "Untuk ilmu pijat Pak aku, Pak." Engko bengit prakteke nang aku. Wah, lah kok siji tok jebule titike. Titike cuma ini, tapi ini titik paling penting. Titik salah satu titik paling penting. Terus di dalam tubuh kita itu ada 300-an lebih titik, Pak. Di dalam tubuh itu. Dari 300-an lebih itu yang paling penting 36. Dari 36 itu yang paling penting 12. Dari 12 itu yang paling penting 6. Lah ini salah siji nih. Ini salah siji nih. Jadi tukang pijat itu minimal ngerti 6 titik nih. Ini ya. Jadi ini titik pijat 6, caranya ditekan sambil tarik nafas pelan, dilepas sambil menghembuskan nafas pelan. Kalau bisa ini luar biasa. Wah, kalau bisa ini nih. Hembusan nafasnya lebih panjang daripada tarikan nafas. Luar biasa nanti. Nanti ya saya tidak mengatakan bahwa masalah jenengan selesai lalu jenengan tenang, tidak. Orang sering merasa tenang kalau masalah hidupnya selesai. Kan kita seringnya mikir ngoten nggih. Nah, masalahku bar aku tenang. Padahal sebenarnya tenang itu nggak harus masalahnya selesai loh, Bu. Ini rumus yang orang sering nggak pahami. Orang itu di benaknya, di pikirannya itu gini, aku hanya bisa tenang jika masalahku selesai. Padahal orang itu bisa tenang walaupun masalahnya belum selesai. Misalnya, Rasulullah itu masalahnya, pas punya masalah itu bisa tenang apa enggak? Pas disakiti orang, pas dicaci orang, pas dikritisi orang. Rasulullah tetap tenang, nggak nunggu masalahnya selesai baru beliau tenang. Nah, kita niku terlanjur yakin nek masalahku bar aku gek tenang. Akhirnya kon tenang susah karena masalah kan nggak pernah selesai sebenarnya. Coba jenengan bayangkan dulu waktu kecil, duwe masalah ya. Terus SD yang duwe masalah. SMP duwe masalah, SMA duwe masalah. Kuliah duwe masalah. Rumangsane kok nek lulus kuliah gak duwe masalah meneh. Bareng lulus kuliah, jebule masalahnya saya akeh, masalah pekerjaan. Engko masalah rumah tangga. Terus kita merasa, engko nek pensiun aku tenang. Gini mboten. Wah, jebule pensiun. Bingung. Maksud saya niku ngeten, memang donya itu enggak ada ceritanya neng donya terus ana masalah. Sehingga kalau kita tenang harus masalahnya selesai, jenengan enggak bisa tenang hidup itu. Ikhtiarnya seperti ini, salah satunya. Makanya di dalam Al-Quran itu unik. Allah niku nek dawuh Rabbis rohli sodri baru wayasirli
amri. Ya Allah lapangkan dadaku baru mudahkan urusanku. Mbotenmu urusannya mudah baru dadanya lapang, mboten saged diwalik. Mboten saged diwalik. Lah kita niku pikirannya diwalik. Masalahku gampang, pikiranku gek tenang. Padahal nek neng Al-Qur'an pikiranku tenang, dadaku lapang baru masalah jadi gampang. Kalau dadanya lapang, Robbi shrah li sodri baru wayasir li amri. Rumusnya alam nasroh laka sodrok, bukankah telah aku lapangkan dadamu baru wawadokna angka wizrok, aku ringankan, aku angkat beban-beban hidupmu. Loh, ngono rumusnya. Rumusnya dada lapang dulu, baru beban hidupnya diangkat. Nah kita ini kuali. Pripun Ustaz, wong kula niku duwe masalah ngeten kok kon tenang. Lho niku sing mari angel niku ngoten. Karena rumangsane tenang iku nek masalahnya selesai, padahal untuk menyelesaikan masalah kita tenang dulu lho ngoten. Lah niki carane ikhtiar niku salah satunya pijet teng mriki kalau bisa hembusan nafasnya lebih panjang daripada tarikan nafas. Makanya dulu waktu latihan zikir nafas kan nafasnya 4-6, tarik nafas 4 detik, hembuskannya 6 detik. Atau tarik nafas 2 detik, hembuskannya 4 detik. Mengapa demikian? Karena waktu orang tarik nafas, yang aktif itu saraf gas di dalam tubuh kita. Saraf simpatis namanya. Waktu tarik nafas. Waktu jenengan menghembuskan nafas, yang aktif itu saraf ketenangan namanya parasimpatis. Sehingga kalau jenengan hembusannya lebih panjang daripada tarikannya, otomatis, niku otomatis lebih rileks, pikirannya lebih santai. Niku otomatis, gak usah nganggo alasan bahagia itu atau tenang itu harus masalahnya selesai, gak harus. Dengan nafas seperti itu, apalagi dengan dipijat di titik ini, ditekan di titik ini, jenengan akan lebih tenang. Ini tentu tidak hanya bermanfaat kalau hanya mau tidur ya. Untuk macam-macam, jenengan pas stres, pikiran pas bingung, ya terus jenengan santai rileks. Ya, jenengan tekan sambil tarik nafas, jenengan lepas sambil hembuskan nafas. Ora perlu terlalu mikir carane menyelesaikan masalah iki kudu piye. Enggak harus dipikir terus, bener maksudnya. Nek jenengan mikir terus ya sare angel, dipikir terus. Nggih. Nah itu ya, jadi itu adalah tekniknya. Berapa lama memijatnya? Tangan kanan, ini tangan kanan dan kiri loh ya. Tangan kanan 3 menit minimal, tangan kiri minimal 3 menit. Ya, 3 menit. Nah iso ya luwih rapopo. Apalagi kalau jenengan dikasih zikir. Waktu mencet sambil tarik nafas, dalam hati la ilaha. Waktu jenengan melepas sambil menghembuskan nafas, dalam hati illallah. Sambil menghembuskan nafas. Lu nek ngono kuwi telu dadine. Secara fisik diterapi, secara udara energi diatur, secara ruhani melebu ketauhidan. Mlebu kalimat tauhid lu luar biasa. Melebu kalimat tauhid. Apalagi jenengan misalnya punya masalah ini. Misalnya masalahnya itu ekonomi misalnya. Jenengan sambil pencet, sambil tarik nafas pelan dalam hati ngeten. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi hamba rezeki. Sambil dilepas menghembuskan nafas pelan dalam hati, kecuali Engkau ya Allah. Sambil hembuskan nafas, Pak. Tarik, tekan, ya Allah, tidak ada yang bisa memberi hamba rezeki. Lepas kecuali Engkau ya Allah. Itu namanya zikir nafi isbat. Zikir la ilaha illallah digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Misalnya anak ini dikandani kok rada angel. Jenengan tekan ini titik ini PC6 sambil jenengan tarik nafas pelan dalam hati jangan ngomong. Kalih Allah, ngendika kalih Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi hidayah anak saya. Terus dilepas kecuali Engkau ya Allah. Ngoten, ngaku kalih Gusti Allah bahwa kita sebenarnya tidak bisa menyelesaikan masalah kecuali nek ditulungi Allah. Lu ngoten lho maksud ini. Niku nanti hasilnya luar biasa, Pak. Kula niku kan ngajari ngeten iki pun newon ya ribuan orang lah.
yang mau melakukan secara rutin, betul-betul dihayati zikirnya niku insya Allah manfaatnya besar. Dan kadang-kadang niku masalah itu selesai tanpa kita duga. Uniknya, nanti saya cerita. Nek waktu ini cukup. Nek ora cukup ben-ben meneh itu. Nek isih urip. Nek kula isih urip jenengan tesih gesang wae. Iku berarti ben isih ketemu. Nek ora ya ora apa-apa. Wis jatah dhewe-dhewe. Nah, baru setelah jenengan melakukan pemijatan tadi kurang lebih 6 sampai 10 menit, misalnya tangan kiri 5 menit, tangan kanan 5 menit, berarti 10 menit nggih. Atau wis rada ngantuk, wis tangan kiri 3 menit, tangan kanan 3 menit, baru membaca zikir-zikir yang diberi contoh oleh Rasulullah. Jadi ini yang saya ambil riwayat-riwayat dari hadis sahih nggih. Mungkin jenengan sudah perso, tapi kadang-kadang kita hanya membaca tapi tidak menghayati. Waktu mau sare, Rasulullah merekomendasikan maca ayat kursi. Nggih. Waktu mau tidur, Rasulullah merekomendasikan niki, maos napa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tapi kadang-kadang cuma umik-umik tapi nggak ngerti maknanya sehingga rasanya kurang. Mari kita maknani. Kenapa orang tidur itu sebaiknya kok baca ini itu loh, kenapa? Ngeten. Ayat kursi ini seluruhnya memuji Allah, seluruhnya tentang Allah, tidak tentang kita. Wih, jadi kaya anu. Ini bukan tentang ini, tentang kita. Jadi ayat kursi itu tentang Allah, bukan tentang manusia. Dari awal ayat sampai akhir ayat nyebut-nyebut sifatnya Allah. Allahu la ilaha illa huwa, ora ana pangeran kecuali Dia Allah. Al-Hayyu yang hidup terus. Nek menungso iku ya urip tapi mben. Sehingga jenengan kalau bersandar kepada manusia, sandaran hidup kita manusia, sing kita sandari nanti akan mati atau kita yang mati. Jenengan nyun sewu punya sandaran ketua RW misalnya. Ketua RW ini kira-kira suatu saat sedo napa mboten? Sedo. Duwe sandaran backingnya lurah. Lurahe mangke sedo mboten? Yo sedo, mosok ora urip terus. Camat, wali kota, gubernur, menteri, presiden, kapolsek, kapolres, kapolda, kapolri, kabeh sedo napa mboten? Sehingga kalau kita bersandar kepada mereka, suatu saat mereka akan mati. Tetapi waktu jenengan sare, jenengan ngakoni bahwa kita hanya bersandar kepada Allah yang nggak akan pernah mati. Lu tenang jenengan. Jenengan sandare kepada Kapolres. Delalah Kapolresnya ora tidak hidup lagi, delalah. Dan jenengan sandarannya hilang nanti. Makanya bersandar itu kepada Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Qayyum itu maknanya Allah itu mboten butuh sapa-sapa. Nyun sewu kula cerita. Misalnya wali kota, niki contoh. Wali kota niku nggih, jenengan duwe backing wali kota ya rada tenang. Tapi saya bertanya, wali kota niku butuh backing napa mboten? Nek ora dibackingi partai, goyah dia. Nek ora dibackingi atasane, goyah, enggak dibackingi ketua umum partai, goyah dia. Artinya wali kota ku ya butuh backing. Jadi jenengan kalau bersandar kepada wali kota, kepada gubernur, kepada presiden, jenengan sedang bersandar kepada orang yang juga butuh sandaran. Kan orang patek keren jane ngoten niku gitu. Misalnya jenengan bingung terus tindak teng daleme wali kota, bingung, wah Pak Wali Kota ini saya gini-gini ini gimana? Wali kotane wong gek bingung juga. Sampean aku gek bingung malah merene lho ngono.
Nek Allah mboten nate ngoten apa niku. Namanya Al-Qayyum. Allah itu zat yang tidak butuh apa-apa. Enggak bersandar kepada siapapun. Jangan bersandar kepada presiden. Oh, presiden di demo rakyat wae bingung kadang-kadang. Nggih napa mboten? Enggak disetujui DPR ya rada nganu berpikir. Lho niku. Jadi jangan bersandar kepada manusia. Nah, anak Arab sare niku bersandarnya ingat bahwa tempat bersandar itu Allah yang maha hidup, Al-Qayyum yang tidak membutuhkan siapapun. Nah, terus niki la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah niku ngantuk wae ora apa meneh sare. Lah nek wong Pak RW ngantukan mboten? Oh, wali kota iso ngantuk, iso sare, gubernur iso ngantuk, iso sare, Kapolres iso ngantuk, iso sare. Jadi kadang-kadang lali barang, wong menungso kok. Tapi jenengan niku waktu tidur dijaga oleh Allah sing sare wae ora, sing ngantuk wae ora, apa meneh sare. Harusnya tenang, hatinya harusnya damai, nyebut-nyebut asmane Allah. Terus kurang apa meneh jare Allah, ditambahi Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu yang menggenggam langit dan bumi. Wali kota hanya menggenggam kota. Gubernur hanya menggenggam Jawa Tengah itu wae ora iso digenggam kabeh, kadang-kadang akeh sengucul. Gitu. Presiden hanya menggenggam dan menggenggamnya paling hanya administrasi. Gitu. RT, RW itu kan hanya kekuasaan eksekutif. Nah, Allah itu menguasai atom-atomnya, semolekul-molekulnya, sekecil-kecilnya dikuasai. Dan nek wali kota kan hanya menguasai administrasi, masalah KTP, masalah ngeten toh. Tapi kan nggak menguasai jantung jenengan. Tapi nek Allah niku lahu ma fis samawati, menggenggam langit bumi. Masya Allah, jenengan duwe pangeran, duwe Tuhan ngono kok atine ora tenang. Padahal kadang-kadang dibakengi napa kolonel ngono wae apa dibakengi kombes ngono wae wis tenang. Lah dibakengi Allah kok ora tenang. Iki kan rada ora normal jane. Ora normal imane maksudnya iki. Ora patek normal napa imane. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi idznih. Ora ana sing iso menehi manfaat kecuali diizinkan oleh Allah. Jadi jenengan aku nek ora ditulungi Mas kae iki uripku susah. Aku nek ora ditulungi kae uripku susah. Aku nek ora ditulungi dokter iku piye uripku nek tulungi apa niki. Duh, padahal niku kuwabeh iku iso nulungi nek diizini Allah. Kuwabeh. Terus niki. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah niku pirsa jeritan hati jenengan, baik yang jenengan sadari, jenengan ceritake, jenengan umpetke di dalam hati. Allah pirsa masalah jenengan. Nek bojo kan kadang-kadang mboten ngertos nggih, Pak. Nggih napa, Bu? Bojo kadang-kadang kan mboten pengertian. Nggih napa mboten? Nggih napa, Pak, gitu? Aku iki kesel lho, Bu. Lho, kadang-kadang dadak cerita. Cerita nek aku kesel, bojone gek ngerti nek kesel. Jadi kalau manusia itu mboten ngertos jeritan hati kita, bahkan suami, anak-anak kita, istri, anak-anak kita nggih mboten ngertos kok kadang. Orang tua saja kadang-kadang yang enggak ngerti kan. Tetapi nek Allah niku ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Sing jenengan umpetke sedalam-dalamnya Allah niku pirsa. Allah niku pengertian banget. Wahai hambaku, aku tahu jeritan hatimu yang terdalam. Wahai hambaku, aku tahu masalahmu. Walaupun kamu di depan orang tersenyum-senyum pura-pura bahagia, aku tahu sebenarnya hatimu menjerit niku Allah niku. Pirsa, Bu. Jadi nek ngarepe Allah niku mboten usah pura-pura bahagia nggih. Pura-pura bahagia di depan anak-anak. Ini kadang-kadang perlu pura-pura bahagia, gitu, Pak. Di depan anak, bapak ora apa-apa, Cung. Ibu ora apa-apa, Nduk. Nah, ini enggak masalah. Tapi nek ngarepe Allah niku diakoni, ya Allah kula bingung. Ya Allah kula stres, ya Allah kula niki pripun, kula khawatir, kula niku di hadapan Allah. Allah niku mengerti ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Sing ngarep sing mburi ngertos apa. Masalah yang jenengan mangke ke depan Allah yang pun pirsa, masalah jenengan yang lalu Allah nggih pun pirsa. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kabeh sak alam donya dingerteni Allah. Sak detail-detailnya. Kalau kita jenengan punya otak,
Tapi jenengan ngertos otakin jenengan mboten, Pak. Mboten paham ya, hanya tahu-tahu aja. Tapi nek Allah itu tahu listriknya otak ini, oh lobus ini, sulkus ini, oh iki ono listrike sakmene volt sekian. Niku Allah ngertos sedetail-detailnya otak kita nih. Kita aja yang merasa punya tapi orang ngerti. Gayane merasa duwe, iki otakku ngono gayane. Padahal ora iso mengendalikan otak. Tapi kok muni punya, iku rada ora bener. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Betapa luasnya kekuasaan Allah seluas langit dan bumi. Wala ya'udu hifdzuhuma niku ngeten maksudane. Allah niku mboten repot, tidak keberatan sedikit pun untuk ngurusi dua langit dan bumi nih. Kira-kira Allah niku ngendika ngeten. Kalau ngundang jenengan wong Semarang napa sih? Cong Rembang mriki napa? Nang, aku iku ngurusi langit dan bumi, kuwi gak repot blas kok, Nang. Nduk, aku kuwi ngurusi langit dan bumi gak repot. Apa meneh cuma ngurusi sampean. Ngoten lho. Allah niku ngurusi langit dan bumi, ngurusi segoro. Dari plankton sampai ikan paus, ngurusi daratan dari molekul-molekul paling kecil sampai tanaman-tanaman besar. Bahkan sampai bulan srengenge kabeh diurusi Allah dan walaya udu hifdzuhuma. Blas ora repot Allah ngurusi kuwi. Apa meneh cuma ngurusi dapurmu. Kira-kira nek kasar ngoten. Nek kasar niku kira-kira ngoten. Tapi Allah iki ketoke lembut. Nang, Nduk, Cung, Le, gak usah khawatir yo aku ngurusi langit bumi ora repot kok. Sampean gak usah khawatir. Engko nek turu sing tenang yo. Lho ngoten maksude. Biar tidur itu ketenang. Wa huwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi dan maha agung. Terus habis itu maos al-ikhlas, kersane artine ikhlas. Maos al-falak. Falak itu maknane semesta dari segala arah. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Niku namanya falak. Jadi Allah niku ngurusin jenengan. Allah itu Tuhannya pemelihara semesta dari segala arah. Nek wong kan kadang-kadang iso bantu kok mburi tapi ora iso kok ngarep. Iso bantu kok kiwa gak iso bantu kok tengen. Iso bantu kok ngisor tapi gak iso bantu kok dhuwur. Tapi nek Allah itu Rabbul Falak, bantu jenengan dari segala arah. Mboten usah khawatir. Mboten usah sing ngancam kula niku pangkate ngeten. Mboten usah khawatir, ancaman dari atas Allah iso iso melindungi. Ancaman dari bawah Allah iso melindungi. Ancaman dari kewan kecil sing jenenge virus, bakteri ku Allah iso melindungi. Ancaman dari hewan besar Allah nggih iso melindungi. Mulane kon maca qul a'udzu birabbil falaq. Nah, terus maca qul a'udzu birabbin. Nah, karena yang seling menyakiti itu menungso nggih mboten. Nek alam semesta niku nggih sok-sok menyakiti menurut ego kita nggih. Kadang-kadang ono gempa, kadang-kadang ono virus, kadang-kadang ono penyakit-penyakit niku falak. Tapi sing sering nyakitin jenengan sing paling lara ati nek disakiti menungso ketoke ngene betul. Wah, mulane terus qul a'udzu birabbin. Nah, kira-kira ngeten lho maknane. Misalnya saya ini disakiti oleh si fulan. Waktu mau tidur saya matur sama Allah, ya Allah Gusti, fulan niku nggih kawulane jenengan. Artinya fulan itu ya kekuasaane dipegang oleh Allah. Jadi mboten usah khawatir sing menyakitin jenengan menungso dan menungso sing nyakitin jenengan itu hamba Allah juga. Ora usah khawatir. Maknane qul a'udzu birabbin. Terus maos amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai ayat terakhir surat Al-Baqarah nggih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Habis itu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Habis itu baru membaca sholat doa tidur. Insya Allah doa apal kabeh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketoke kan apal donga mangan mbek donga turu pokoke apal. Wong ngaji wae dongane loro niku. Soale arep ngaji turu sehingga dongane donga turu bar ngaji mangan, donga mangan. Jadi apale donga mangan mbek donga turu ya. Nah, tapi ada doa yang sangat indah ini sebagai penutup habis ini monggo tanya jawab ya. Tapi niki luar biasa, ini doa saking Rasulullah. Nek arep sare Allahumma aslamtu ilaika.
Ya Allah, kula pasrah hanya kepadamu. Niku maknane ngoten. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku hanya menghadapkan wajahku ini saat nanti tidur hanya kepadamu ya Allah. Pokoknya kula nderek jenengan. Terus niki, ini yang saya ceritakan di depan. Nanti waktu tidur semoga Allah itu menyelesaikan masalah kita. Waktu jenengan sare, Allah nambani jenengan. Waktu jenengan sare, Allah ngandani putra-putrane jenengan. Waktu jenengan sare, Allah memberi hidayah orang-orang sekitar jenengan. Waktu jenengan sare, Allah memberi petunjuk kepada customer jenengan. Itu waktu sare. Makanya doanya wa fawattu amri ilaika. Fawattu niku maknane pasrah bungkoan. Sak bungkokane jenengan pasrah ke Allah. Kan kadang-kadang pasrahnya cuma siji-siji. Pasrah iki ora sak bungkokane. Fawattu niku maknane kula pasrah bungkoan terhadap masalah-masalah hamba ini hanya kepadamu ya Allah. Nek jenengan pun pasrah, sing kerja sing dipasrahi napa sing pasrah? Sing dipasrahi. Ngene mboten? Mbak, aku iki pasrah nggih uruske niki surat niki. Jenengan kan tengok-tengok sing ngurusi sing dipasrahi. Dan jenengan pun pasrah kalih Allah, fawawattu amri ilaika. Saya hanya memasrahkan hidupku kepadamu waktu sare. Jenengan mboten napa-napa nggih. Sing kerja sinten? Allah, yang bergerak menyelesaikan masalah Allah. Makanya banyak sekali saya kalau mau cerita banyak orang loro, banyak orang sakit sembuh gara-gara tidur. Gara-gara mimpi, tidur tiba-tiba sembuh itu banyak. Wa alja'tu dhuhri ilaika, aku rebahkan punggungku hanya kepadamu. Rohbatan dengan penuh harapan, warohbatan dan penuh kesungkanan. Rohbah niku wedi tapi seneng ngoten lho. Niku rohbah, kaya arep ketemu maratuwa. Ya wedi tapi berharap. Lah namanya rohbah. Lamal ja'a walaman jaminka ilaika, tidak ada tempat merebah ya Allah. Tidak ada tempat menyelesaikan masalah, tidak ada tempat jalan keluar kecuali hanya darimu. Lho ngoten maknane. Amantu bi kitabika, saya merasa aman. Saya beriman dengan kitabmu, dengan janjimu yang engkau turunkan. Wa nabiyika wa binabiyika, dan dengan nabimu yang engkau utus. Alladzi arsalta. Dadi arep sare niku ngoten. Ya arep sare niku kaya arep salat, ngadep Gusti Allah. Mulane tidur itu ibadah, mulane tidur wong alim ibadah sebab niki arep turu iku wis kaya wong salat. Inni wajjahtu wajhiya, itu kan waca wong salat. Terus wa wajjahtu wajhi ilaika, nek badhe sare nggih ngoten sam. Mangke diwaos nggih, niki saya kirimkan ininya. Nanti jenengan bisa print nanti nek badhe sare, terutama yang ini mungkin belum banyak orang yang tahu, tapi yang di atas mungkin banyak yang tahu nggih. Tapi donga niku mangke dihayati betul. Sapa ngerti Allah niku membantu jenengan justru saat kita sedang tidur, menyembuhkan jenengan justru saat kita sedang tidur, memberi petunjuk kepada keluarga, anak, istri, suami justru saat kita sedang tidur. Amin ya rabbal alamin. Nggih, monggo nek badhe wonten tanya jawab.